Wih, seru banget nih guys. Balik lagi sama gua, JL, di channel kesayangan kita semua. Hari ini, gua mau ngebahas sesuatu yang super duper penting banget buat kalian semua yang pengen nyetirnya makin jago, makin pede, dan pastinya makin aman di jalanan. Siapa di sini yang kalau bawa mobil, apalagi di tempat sempit atau pas mau parkir, suka deg-degan sendiri mikirin, duh ini bumper depan udah mepet banget belum ya? Atau kira-kira samping mobil gue nyenggol nggak ya? Nah, tenang aja, guys. Kalian udah datang ke video yang tepat banget. Karena hari ini, kita bakal bongkar habis semua rahasia patokan bodi mobil. Gue tahu banget rasanya jadi pemula, atau bahkan yang udah lama nyetir tapi masih suka was-was soal dimensi mobil. Dulu juga gue gitu guys, suka keringet dingin kalau harus manuver di tempat yang pas-pasan. Tapi, seiring berjalannya waktu dan dengan beberapa trik jitu, akhirnya gue nemuin cara-cara gampang buat ngira-ngira posisi mobil kita. Jadi, di video kali ini, gue bakal share semua tips dan triknya khusus buat kalian, biar nggak ada lagi tuh cerita serempetan atau baret-baret manja di bodi mobil kesayangan. Udah siap jadi pengemudi yang lebih percaya diri? Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tips melihat patokan bodi mobil supaya nyetir lebih percaya diri. Yuk, simak videonya sampai habis. Kita bakal kupas tuntas dari A sampai Z, mulai dari hal paling dasar, sampai trik-trik yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Pokoknya setelah nonton video ini, gue jamin kalian bakal ngerasa lebih nyatu sama mobil kalian, dan gak takut lagi buat menghadapi berbagai situasi di jalan. Jangan kemana-mana, tonton terus sampai akhir ya, karena bakal banyak banget info bermanfaat. Siap? Gas! Oke guys, kita masuk ke tips pertama yang paling fundamental, paling dasar, tapi sering banget disepelein sama banyak orang. Apa itu? Yap, bener banget, posisi duduk yang benar. Mungkin kalian mikir, halah, AJL, posisi duduk doang mah gampang, tinggal duduk aja. Eits, jangan salah sangka dulu bro, sis. Posisi duduk ini tuh kayak fondasi rumah, kalau fondasinya nggak kokoh, ya rumahnya gampang goyang. Sama kayak nyetir, kalau posisi duduk kita nggak bener, gimana mau enak ngelihat patokan bodi mobil? Gimana mau nyaman dan sigap bereaksi? Jadi, sebelum kita ngomongin patokan-patokan canggih lainnya, pastiin dulu nih posisi duduk kalian udah ergonomis dan nyaman. Pertama, atur ketinggian jok. Pastikan pandangan kalian ke depan itu luas, nggak kehalangan dashboard atau setir, tapi juga jangan terlalu tinggi sampai kepala mau mentok atap. Kalian harus bisa ngelihat ujung kap mesin, meskipun sedikit ya, itu bisa jadi patokan awal yang bagus banget loh. Coba deh, naik turunin joknya, sampai dapat feel yang paling pas buat tinggi badan kalian masing-masing. Selanjutnya, atur maju mundurnya jok. Kaki kalian harus bisa neken pedal gas, rem, buat yang manual, dengan nyaman. Nggak terlalu nekuk, tapi juga nggak terlalu lurus, sampai harus jinjit atau badan maju-maju. Lutut itu idealnya masih ada sedikit tekukan pas pedal diinjek penuh. Kenapa ini penting? Karena kalau kaki terlalu tegang atau terlalu jauh, reaksi kita bisa jadi lebih lambat. Bahaya kan? Plus, ini juga ngaruh ke seberapa jauh kita bisa ngelihat area sekitar mobil, terutama bagian depan bawah. Nah, setelah maju mundur dan tinggi rendahnya pas, sekarang sandaran punggungnya guys. Jangan terlalu rebah kayak mau tidur siang di mobil ya, hehe. Tapi juga jangan terlalu tegah kayak robot. Cari posisi yang bikin punggung kalian rileks tapi tetap siaga. Punggung harus nempel nyaman di sandaran, dan bahu juga rileks. Ini penting banget biar kalian gak gampang capek pas nyetir lama. Dan yang pasti, pandangan ke spion juga jadi lebih optimal. Kalau badan kita tegang, ngelirik spion aja bisa jadi effort loh. Terus, jangan lupain posisi tangan di setir. Yang paling umum dan dianjurkan itu posisi jam 9 dan jam 3, atau jam 10 dan jam 2. Kenapa? Karena posisi ini ngasih kontrol paling maksimal ke setir. Nih, apalagi pas harus manuver mendadak. Pastikan juga lengan kalian ada sedikit tekukan di siku, jangan sampai lurus kaku. Ini juga membantu kita buat ngerasain dimensi mobil lewat feedback setir. Kalau posisi tangan udah bener, kita jadi lebih nyambung sama gerakan mobil. Coba deh, sebelum mulai jalan, luangin waktu barang 1-2 menit buat ngatur semua ini. Rasain bener-bener, apakah udah nyaman, apakah pandangan udah maksimal, apakah semua pedal dan tombol gampang dijangkau. Kalau kalian udah ngerasa klik sama posisi duduk kalian, itu udah setengah jalan menuju nyetir yang lebih pede. Percaya deh, ini detail kecil yang efeknya gede banget buat kemampuan kita memperkirakan jarak dan posisi mobil.
Ingat ya guys, posisi duduk yang benar, itu bukan cuma soal kenyamanan, tapi juga soal keamanan dan visibilitas. Dengan posisi yang tepat, mata kita jadi lebih gampang nangkep informasi visual di sekitar mobil P, termasuk patokan-patokan yang bakal kita bahas selanjutnya. Jadi, jangan pernah skip langkah ini ya. Anggap aja ini ritual wajib sebelum kalian mulai petualangan di jalan raya. Oke? Mantap! Nah, setelah posisi duduk kita udah paling ajaib, sekarang kita pindah ke mata tambahan kita di mobil, yaitu spion. Spion ini bukan cuma hiasan guys, tapi alat bantu vital buat ngelihat area yang gak terjangkau sama mata kita secara langsung, alias blind spot. Ada 3 spion utama yang harus kita perhatikan, spion tengah, dan 2 spion samping. Masing-masing punya peran penting buat ngasih kita gambaran utuh soal kondisi di sekitar mobil. Pertama, kita bahas spion tengah dulu. Spion ini fungsinya buat ngeliat kondisi di belakang mobil kita secara langsung. Cara ngaturnya gampang. Cukup arahkan spion sampai kalian bisa ngeliat seluruh area kaca belakang mobil dengan jelas. Jangan sampai spionnya malah nampilin plafon mobil atau muka kalian sendiri ya. Oke. Pastikan kalian bisa lihat mobil atau objek lain di belakang dengan proporsional. Ini penting banget pas mau pindah jalur atau mau ngerem mendadak biar kita tahu kondisi di belakang. Sekarang, spion samping kiri dan kanan. Ini nih yang sering jadi kunci buat patokan bodi samping mobil. Cara ngaturnya, usahakan kalian bisa ngelihat sedikit aja bagian bodi samping belakang mobil kalian di sisi dalam spion. Sedikit aja ya, jangan kebanyakan. Karena kalau kebanyakan bodi mobil yang kelihatan, area pandang ke samping jadi sempit. Sisanya, sebagian besar area spion harus nampilin jalanan di samping dan sedikit ke belakang mobil. Tujuannya biar kita bisa ngelihat kendaraan lain yang mau nyalip atau objek di samping. Kenapa sih harus kelihatan sedikit bodi mobil kita di spion samping? Nah, ini dia rahasianya guys. Bagian bodi mobil yang kelihatan itu bisa jadi patokan buat kita ngira-ngira seberapa jauh jarak mobil kita dengan objek di samping. Misalnya garis jalan, trotoar, atau mobil lain pas lagi parkir paralel. Coba deh, perhatiin handle pintu belakang atau ujung lampu belakang yang kelihatan di spion. Itu bisa jadi referensi visual yang berguna banget. Selain ngatur posisi spion dengan benar, yang gak kalah penting adalah membiasakan diri buat ngelirik spion secara berkala. Jangan cuma fokus ke depan terus. Kata orang bijak, lihat spion setiap 5-8 detik sekali. Ini penting buat menjaga situational awareness kita. Jadi, sebelum pindah jalur, sebelum blok, sebelum parkir, bahkan pas lagi jalan lurus pun, biasain mata kita jalan-jalan ke spion tengah, spion kiri, spion kanan, balik lagi ke depan. Kayak jadi detektif di jalanan gitu, Ingat juga, setiap mobil itu punya karakter spion yang beda-beda. Ada yang cembung, ada yang datar, jadi butuh waktu buat adaptasi. Kalau kalian baru ganti mobil atau nyetir mobil yang beda, luangkan waktu sejenak buat kenalan sama spionnya. Coba perhatiin gimana objek terlihat di spion, seberapa besar atau seberapa jauh kelihatannya. Ini membantu banget buat kalibrasi otak kita sama apa yang kita lihat di spion. Jadi guys, spion ini bener-bener sahabat setia kita di jalan. Manfaatin fungsinya semaksimal mungkin. Atur yang benar, sering-sering dilirik, dan pahami apa yang kalian lihat di situ. Dengan penguasaan spion yang baik, kalian nggak cuma lebih pede pas nyetir, tapi juga bisa menghindari banyak potensi bahaya di jalan. Anggap aja spion ini perpanjangan mata kita, yang ngasih kita superpower buat ngeliat ke segala arah. Keren kan? Oke, posisi duduk udah mantap, spion juga udah jadi sahabat karib. Sekarang kita masuk ke tips ketiga yang gak kalah seru, yaitu gimana caranya kita manfaatin patokan-patokan yang ada di jalanan buat ngebantu kita ngira-ngira posisi dan dimensi mobil. Ini nih seninya nyetir guys, kita harus pinter-pinter baca lingkungan sekitar kita. Jalanan itu penuh sama clue visual yang bisa kita jadiin referensi. Salah satu patokan yang paling gampang ditemuin itu garis marka jalan. Garis putih putus-putus atau garis utuh di tengah jalan atau garis di pinggir jalan, itu semua bisa jadi acuan. Misalnya, pas kita mau jaga jarak aman sama mobil di depan, kita bisa perhatiin garis marka. Atau pas kita mau mastiin mobil kita ada di tengah lajur, kita bisa lihat posisi mobil kita relatif terhadap garis di kiri dan kanan lewat spion. Coba deh, pas lagi jalan, perhatiin gimana mobil kalian berinteraksi sama garis-garis ini. Selain garis marka, trotoar atau pembatas jalan juga bisa jadi patokan penting.
terutama pas kita mau minggir atau parkir. Nah, disinilah peran spion samping jadi krusial banget. Kalian bisa lihat jarak ban belakang kalian ke trotoar lewat spion. Awalnya mungkin agak susah ngira-ngiranya, tapi lama-lama kalian bakal dapet feelingnya. Coba perhatiin, seberapa dekat bayangan mobil kalian ke trotoar, atau seberapa dekat bagian bawah bodi mobil yang kelihatan di spion ke tepi trotoar. Patokan lain yang bisa kita pakai itu objek-objek statis di sekitar jalan. Misalnya tiang listrik, pohon, atau bahkan mobil yang lagi parkir. Misal nih, kalian mau blok di tikungan sempit, kalian bisa pakai ujung kap mesin kalian sebagai patokan. Kira-kira kapan ujung kap mesin sejajar sama tikungan, baru kalian mulai puter setir. Atau pas mau parkir, kalian bisa pakai mobil sebelah sebagai patokan buat bumper mobil kalian. Ini butuh latihan dan kebiasaan guys. Ada trik klasik nih yang sering dipakai, yaitu pakai stiker kecil atau tanda di dashboard atau di kaca depan sebagai referensi. Misalnya, kalian bisa tempel stiker kecil di dashboard yang sejajar dengan posisi ban kiri kalian, kalau dilihat dari posisi nyetir. Jadi, pas kalian mau mepet ke kiri, kalian bisa pakai stiker itu sebagai acuan. Tapi ingat, ini cuma alat bantu ya. Jangan terlalu bergantung sama ini juga. Yang paling penting itu feeling dan pengalaman. Nah, yang seru lagi, kalian bisa menciptakan patokan sendiri di mobil kalian. Misalnya, perhatiin ujung wiper, atau bagian tertentu di kap mesin, atau bahkan refleksi dashboard di kaca depan. Coba deh pas kalian lagi di posisi yang menurut kalian pas, misalnya jarak aman dari mobil depan, atau pas parkir udah lurus. Perhatiin ada nggak bagian dari mobil kalian yang bisa jadi penanda visual buat posisi itu. Catat di otak, atau bahkan foto kalau perlu, buat referensi ke depannya. Intinya guys, jadi pengemudi itu harus kreatif dan observatif. Jangan cuma lihat jalan lurus ke depan, tapi perhatiin juga detail-detail di sekitar kalian. Setiap elemen di jalanan itu bisa jadi guru yang ngajarin kita soal estimasi jarak dan ruang. Semakin sering kalian berlatih membaca patokan-patokan ini, semakin tajam juga insting kalian buat ngendaliin mobil. Jadi mulai sekarang, buka mata lebar-lebar dan temukan patokan-patokan andalan kalian sendiri. Udah dapet ilmunya soal posisi duduk, spion, sama patokan di jalan. Sekarang saatnya kita praktek guys. Dan cara praktek yang paling efektif buat nguasain patokan bodi mobil itu apa coba? Yap, bener banget, latihan parkir. Tapi ingat, latihannya di tempat yang aman dulu ya. Jangan langsung nekat di mall pas weekend, bisa-bisa malah bikin macet dan panik sendiri hehe. Cari lapangan kosong, area parkir yang sepi, atau halaman rumah kalau cukup luas. Kenapa sih latihan parkir ini penting banget? Karena pas parkir, kita dituntut buat bener-bener presisi ngendaliin mobil, baik maju maupun mundur, dan juga ngira-ngira jarak dengan objek di sekitar, entah itu tembok, mobil lain, atau garis parkir. Disinilah semua teori soal patokan bodi mobil diuji secara nyata. Kalian bisa eksperimen dengan berbagai jenis parkir, mulai dari parkir seri maju atau mundur, sampai parkir paralel yang legendaris itu. Coba deh, siapin beberapa rintangan buatan, misalnya kardus kosong, botol air mineral yang gede, atau kon kalau punya. Susun rintangan-rintangan itu seolah-olah jadi slot parkir, atau jadi pembatas. Terus, coba parkir mobil kalian di antara rintangan-rintangan itu. Awalnya mungkin bakal nyenggol sana-sini, atau posisinya miring-miring, itu wajar banget guys, jangan langsung down. Yang penting setiap kali nyoba, kalian belajar sesuatu. Pas lagi latihan parkir, manfaatin semua yang udah kita bahas tadi. Atur posisi duduk yang benar biar visibilitas maksimal. Gunain spion kiri, kanan dan tengah secara aktif. Coba cari patokan di mobil kalian yang bisa ngebantu. Misalnya, kapan harus mulai muter setir pas mau masuk ke slot parkir. Kalian bisa pakai patokan pilar B mobil kalian sejajar dengan objek tertentu, atau spion kalian sejajar dengan garis parkir. Eksplorasi terus guys. Jangan takut buat turun dari mobil, dan ngecek hasilnya. Misalnya, kalian ngerasa udah pas nih parkirnya. Coba turun dan lihat beneran, udah lurus belum? Jarak ke depan, belakang, kanan, kiri udah aman belum? Dengan ngecek langsung kayak gini, kalian bisa ngalibrasi feeling kalian sama kenyataan. Jadi, lain kali pas parkir di situasi beneran, feeling kalian udah lebih akurat. Proses ini penting banget buat membangun memori otot dan insting spasial. Lakuin latihan ini berulang-ulang guys. Semakin sering kalian latihan, semakin terbiasa juga kalian sama dimensi mobil kalian. Nanti lama-lama, kalian nggak perlu mikir terlalu keras lagi, karena tangan dan kaki kalian udah otomatis bergerak sesuai kebutuhan.
Parkir yang tadinya jadi momok menakutkan, bisa jadi aktivitas yang biasa aja, bahkan menyenangkan karena kalian udah jago ngendaliinnya. Anggap aja ini kayak main game, makin sering main, makin tinggi levelnya. Dan satu lagi tips penting pas latihan parkir, sabar dan jangan buru-buru. Kesalahan paling umum itu biasanya karena panik dan pengen cepet-cepet selesai. Padahal parkir itu butuh ketenangan dan perhitungan. Kalau ngerasa bingung atau salah langkah, berhenti sejenak, tarik napas, pikirin lagi, baru lanjutin. Lebih baik pelan tapi pasti daripada cepet tapi nyerempet. Oke? Semangat terus latihannya guys. Kalian pasti bisa. Nah, kita udah sampai di tips terakhir nih, guys. Tapi ini nggak kalah pentingnya dari tips-tips sebelumnya. Apa itu? Yaitu, jangan pernah ragu atau malu buat bertanya dan belajar dari orang yang lebih berpengalaman. Secanggih apapun teknologi mobil sekarang, atau sebanyak apapun video tutorial yang kita tonton, pengalaman langsung dan masukan dari orang lain itu nilainya tak ternilai harganya, bro. Sis, coba deh, cari temen, saudara, atau mungkin instruktur mengemudi profesional, yang menurut kalian jago banget nyetirnya. Terutama dalam hal ngira-ngira bodi mobil dan parkir. Ajak ngobrol, tanyain tips dan trik mereka. Kadang-kadang, mereka punya rahasia dapur atau patokan-patokan unik yang nggak kepikiran sama kita. Setiap orang punya cara dan preferensi sendiri. Dan siapa tahu cara mereka cocok juga buat kita. Kalau kalian lagi belajar nyetir atau baru dapet SIM, jangan sungkan minta didampingin sama orang yang udah mahir. Pas lagi di jalan bareng mereka, minta mereka buat ngasih tahu. Nah, kalau mau blok di sini, patokannya apa? Atau kalau mau parkir mepet trotoar, lihatnya kemana? Dengan dapat feedback langsung kayak gitu, proses belajar kita bisa jadi jauh lebih cepat dan efektif. Mereka bisa ngoreksi kesalahan kita secara real time. Gue sendiri juga dulu gitu guys. Sering nanya ke bokap, ke temen-temen yang udah lama nyetir. Bro, kalau mau masuk gang sempit gini, enaknya gimana ya patokannya? Atau gimana sih caranya biar parkir paralel bisa sekali jadi? Dan dari jawaban-jawaban mereka, gue dapet banyak banget insight baru. Kadang-kadang, penjelasan sederhana dari orang yang berpengalaman itu bisa klik banget di kepala kita. Jangan pernah ngerasa udah paling jago atau gengsi buat ngaku kalau kita masih butuh belajar. Dunia otomotif dan teknik berkendara itu terus berkembang. Selalu ada hal baru yang bisa kita pelajari. Bahkan pengemudi yang udah puluhan tahun nyetir pun, kadang masih bisa dapat ilmu baru. Jadi sikap rendah hati dan mau terus belajar, itu kunci banget buat jadi pengemudi yang lebih baik. Kalau ada kesempatan, ikut kursus mengemudi lanjutan, atau defensive driving juga bagus banget. Di sana, kalian nggak cuma diajarin soal patokan bodi mobil, tapi juga teknik-teknik berkendara yang aman dan efisien. Instruktur profesional biasanya punya metode pengajaran yang terstruktur dan bisa ngebantu kalian ngasah skill dengan lebih terarah. Anggap aja ini investasi buat keselamatan dan kenyamanan kalian di jalan. Ingat guys, tujuan kita belajar patokan bodi mobil ini bukan cuma biar kelihatan keren pas parkir atau selap-selip di kemacetan. Tapi yang paling utama adalah buat keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lain. Dengan kita makin pede dan makin akurat ngendaliin mobil, risiko kecelakaan juga bisa berkurang. Jadi, jangan pernah berhenti belajar, dan jangan pernah malu buat bertanya. Semangat terus buat jadi pengemudi yang bertanggung jawab. Nah, itu dia tadi, guys. 5 rahasia patokan bodi mobil biar nyetir kalian makin pede dan makin jago. Gimana? Banyak banget kan ilmunya? Mulai dari pentingnya posisi duduk yang benar, cara maksimalin fungsi spion, manfaatin patokan di jalan, latihan parkir yang efektif, sampai jangan malu buat belajar dari yang lebih pengalaman. Gua harap banget semua tips yang udah gue share tadi bisa bener-bener bermanfaat buat kalian semua ya. Ingat, kunci utamanya itu latihan, latihan, dan latihan. Jangan langsung nyerah kalau di awal-awal masih suka salah atau kurang pas. Semua butuh proses guys. Semakin sering kalian praktekin tips-tips ini, semakin terasa juga feeling dan insting kalian sama dimensi mobil. Nanti lama-lama juga jadi kebiasaan dan kalian bisa ngelakuinnya secara otomatis tanpa perlu mikir panjang lagi. Yang penting, selalu utamain keselamatan. Jangan ugal-ugalan dan tetap respect sama pengguna jalan lain. Jadi pengemudi yang handal, itu bukan cuma soal skill, tapi juga soal attitude. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk tips-tips menarik lainnya.
Kalau kalian punya tips lain soal patokan bodi mobil atau ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya. Nanti kita diskusi bareng. Share juga video ini ke teman-teman kalian yang mungkin lagi butuh. Semoga kita semua bisa jadi pengemudi yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab di jalan raya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah semuanya, sehat-sehat terus ya.